Pagi, salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam. Pelajaran yang kita pelajari dalam materi hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya yang kita pelajari di sini adalah rantai makanan dan peran makhluk hidup dalam ekosistem dan hubungan antara dua makhluk hidup yang kita sebut dengan simbiosis. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Beberapa rantai makanan yang bergabung saling berhubungan dalam suatu ekosistem akan membentuk jaring-jaring makanan. Di dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Sementara apa yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Simbiosis dibedakan menjadi beberapa, yaitu diantaranya adalah mutualisme, parasitisme, komensalisme, amensalisme, dan lain sebagainya. Di sini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Rantai makanan yang kita pilih adalah rantai makanan ekosistem sawah. Apakah rantai makanan itu hanya ada di sawah? Jawabannya adalah tidak. Rantai makanan itu ada di kebun, di sungai, di ladang, di hutan, dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita membuat contoh yaitu ekosistem sawah. Perhatikan pada gambar, di situ terdapat rumput atau padi. Ada juga belalang. Kemudian di situ ada katak, ada ular, ada elang, dan yang terakhir ada jamur. Pada gambar, padi atau rumput dimakan oleh belalang. Maka padi dan rumput disimpulkan sebagai produsen. Belalang dimakan oleh katak. Nah, belalang yang tadi makan rumput maka disebut sebagai konsumen pertama atau primer. Belalang ini karena dia makan produsen maka masuk dalam hewan herbivora. Dan belalang menduduki tingkat tropik yang kedua. Katak sebagai konsumen yang kedua atau sekunder. Karena katak makan belalang, maka katak ini dimasukkan dalam hewan karnivora. Katak menempati tingkat tropik yang ketiga. Ular pada gambar itu sebagai konsumen yang ketiga atau tersier. Ular menduduki tingkat tropik yang keempat. Sementara elang merupakan organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi, disebut juga konsumen puncak. Jika konsumen puncak mati, akan diuraikan oleh jamur ataupun bakteri yang berperan sebagai dekomposer yang mengubah konsumen puncak menjadi zat hara. Di sini zat hara masuk ke dalam tanah. Nah, zat hara ini nanti akan diserap oleh tumbuhan dan menjadi bahan makanan tumbuhan. Anak-anak, demikianlah pelajaran mengenai rantai makanan. Apakah kalian sudah paham? Nah, nanti kalian bisa mencari contoh-contoh rantai makanan di sawah, baik di sungai ataupun di ladang dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan.
Kita lihat pada gambar, di situ lebih kompleks daripada yang pertama tadi, rantai makanan. Di sini banyak sekali tanda panah dan ada 2 tumbuhan dan ada beberapa hewan. Terlihat pada gambar bahwa satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Di situ produsennya kita beri contoh, yang pertama adalah padi atau rumput. Padi atau rumput ini bisa dimakan oleh ulat, bisa juga dimakan oleh belalang, dan juga dimakan oleh tikus. Dan pohon itu bisa juga dimakan oleh ulat, dimakan juga oleh belalang. Demikian sebaliknya, satu jenis herbivora atau konsumen satu tidak selalu memakan satu jenis produsen. Yang menduduki tingkat tropik kedua yang bertindak sebagai konsumen kedua atau herbivora adalah ayam, katak, dan ular. Yang menduduki konsumen puncak adalah burung elang. Jika diuraikan, jaring-jaring di atas terdiri dari beberapa rantai makanan. Coba kita lihat ya, ada berapa rantai makanan di dalam satu jaring-jaring makanan. Kita perhatikan di sini rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ini satu rantai makanan. Di sini rumput juga bisa dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan elang. Nah, ini juga satu rantai makanan. Jadi tadi sudah ada 2 rantai makanan di dalam jaring-jaring makanan. Apakah masih ada lagi? Masih banyak lagi. Kita lihat rumput, di situ dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular. Ini masih rumput, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Tadi rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular. Itu satu rantai makanan. Tetapi bisa juga rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. Itu juga satu rantai makanan. Jadi beda ya. Dari rumput yang dimakan belalang dan dimakan ayam itu ada 2 rantai makanan. Yang satu ayamnya dimakan ular, yang satu ayamnya dimakan elang. Kemudian masih ada lagi rumput yang dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Juga masih bisa lagi rumput dimakan tikus, tikus dimakan elang. Masih banyak lagi anak-anak di sini ya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Rumput dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan elang. Jadi banyak lagi. Kita lihat saja satu persatu di situ. Rumput yang dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayamnya dimakan oleh ular. Rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, di sini ayam dimakan elang. Ya, jadi masih banyak lagi. Di situ kita lihat lagi pohon. Pohon dimakan oleh ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan ular. Dan masih banyak lagi di sini, kita lihat satu persatu ya. Pohon dimakan ulat, ulat dimakan katak, kataknya dimakan elang. Pohon lagi dimakan oleh ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular. Itu masih pohon juga. Pohon dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Jadi banyak sekali ya anak-anak ya di sini. Ada berapa tadi kalau bisa kita hitung, kalian bisa menghitung sendiri. Dari pohon itu dimakan belalang, belalang dimakan oleh ular. Ya, jadi banyak sekali anak-anak, kita lihat masih banyak ya. Ini pohon juga dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular. Pohon dimakan
belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. Jadi itu anak-anak banyak sekali satu jaring-jaring makanan yang terdiri dari banyak sekali rantai makanan. Demikian anak-anak pembelajaran pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita harus belajar terus. Jika kalian tadi kurang paham, kalian bisa ulang lagi dengan melihat video pembelajaran. Salam sejahtera, salam dari SDK Santa Maria Regina, Jalan Rungkut Menanggal Tengah 1-5 Surabaya. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan memberkati.